Shalom saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua sehat dan tetap bersuka cita karena rahmat Tuhan kita. Dengan hati gembira dan dengan bersyukur kepada Bapa kita yang tetap setia bersama kita melalui Roh-Nya yang kudus. Mari bersama kita siapkan hati untuk mengalami hadirat dan lawatan firman Tuhan melalui firman-Nya. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mungkin memahami kebenaran yang agung itu. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah dan Bapa kami dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat dan pujian kami persembahkan kepadamu. Kiranya oleh kasih karunia-Mu Engkau bersabda kepada kami saat ini. Lautlah kami dan layakkanlah kami di hadirat-Mu. Kami telah sedia mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini yaitu dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena banyak orang itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu Yesus anak Allah. Ketika ada orang bertanya, bagi Anda siapa Yesus itu? Kira-kira seperti apa jawaban kita? Dalam pembacaan ini, kita melihat ada beberapa jawaban tentang siapa Yesus itu. Pertama, bagi kaum Farisi dan Herodian, Yesus adalah pribadi yang membahayakan bagi mereka, sehingga mereka yang sebenarnya merupakan dua golongan yang selalu bertentangan, malah bisa bersekongkol, sebab mempunyai tujuan yang sama, yaitu membunuh Yesus. Hal itulah yang membuat Yesus menyingkir ke danau Galilea, ayat 7 bacaan kita. Yang kedua, bagi orang banyak yang datang dari berbagai tempat untuk mencari Yesus, Yesus adalah pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Begitu banyak orang yang butuh disembuhkan dari sakitnya, sehingga mereka berdesak-desakan ingin menjamahnya. Yang ketiga, bagi roh jahat yang merasuki orang-orang, Yesus adalah anak Allah. Sungguh ironis, pengakuan yang benar tentang siapa Yesus justru datang dari roh jahat, bukan dari pemimpin agama Yahudi atau dari orang banyak yang sudah mendapatkan kesembuhan. Iblis atau roh jahat tahu betul bahwa Yesus sungguh anak Allah, tetapi menolak tunduk di bawah kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pada pertanyaan di awal renungan ini. Bagi kita, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus adalah pengganggu posisi strategis yang sementara dinikmati? Atau apakah Yesus hanyalah sekedar pemenuhan kebutuhan
sehingga apabila kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka dengan mudah ia dapat ditinggalkan? Ataukah ada yang telah menyatakan pengakuan yang tepat bahwa Yesus adalah anak Allah, namun menolak hidup di bawah kuasanya? Mari menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena itu, marilah sepanjang hidup ini kita tetap pada komitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Allah dan tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa menolong dan menyertai kita sepanjang masa, terlebih khusus saat ini dalam menghadapi tantangan problema kehidupan, khususnya di saat-saat pandemi saat ini. Mari kita tetap mempercayakan kehidupan kita kepada kuasa Yesus, karena hanya Yesuslah yang akan sanggup menolong kita melawan segala tantangan, kelemahan, sakit penyakit, dan pencobaan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kasih-Mu yang tetap menyertai kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Allah Roh Kudus, Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk sungguh mempercayakan hidup kami kepada Yesus, yang telah menyatakan kuasa-Nya, dan juga telah menyatakan memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kami berdoa, Engkau pimpin dan peliharakan kami, dan senantiasa mengajar kami untuk hidup dalam kehendak Allah, untuk hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup dan yang telah memberikan kemenangan kepada sakit penyakit, bahkan telah membangkitkan orang mati dari kematiannya dan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.